Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ikhwan Nugraha, NPM 230618543, izin melakukan pembelajaran mandiri, penjelasan tentang data tugas untuk syarat UAS, mata kuliah kecerdasan buatan. Saya izin share screen. Oke, jadi ini adalah laporan tugas akhir, kecerdasan buatan, static dan dynamic neural network. Untuk statik itu memiliki arsitektur yang tetap dan tidak berubah selama pelatihan ya. Contohnya adalah feed forward, di mana informasi mengalir dari input ke output tanpa umpan balik. Sementara dynamic itu arsitekturnya bisa berubah-ubah, bisa ada yang disebut RNN, TDNN, dan NARX ya, non-linear autoregressive with external input. Jadi karakternya statik itu dia tidak ada perubahan secara time series misalkan. Dia tidak berubah secara time series. Sementara dynamic itu outputnya itu bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu. Itu karakternya sih. Nah, kalau penggunaannya statik itu bisa klasifikasi secara regresi ataupun input di mana input dan output tidak berubah seiring waktu. Nah, sementara dynamic itu aplikasinya misalkan adalah kinerja dari suhu pendingin ruangan ya yang berubah sesuai dengan perubahan waktu suhunya itu gitu, output suhunya, output kinerjanya, ataupun urutan di mana konteks dan informasi itu urutan informasi itu sangat penting. Dan konfigurasinya itu statik, itu tidak ada time shift window, jadi input diproses secara input, hidden layer, output, dan ini ada sigmoidnya juga ya, dan ini pure linear functionnya ya, dan langsung output. Sementara untuk eh, time di neural network itu ada time shift window jadi bergeser misal nanti dijelaskan di selanjutnya ya jadi ada outputnya itu misalkan tiga tiga delay maka mulai keempat itu dia balik lagi dari input layer ini balik ke sini lagi gitu balik sebagai masukan dari dari neural network ini gitu. Makanya ada tulisan 1 A 3. Nah, untuk RNN itu yang balik itu bukan dari input layernya tapi dari output hidden layer. Nah, ini bedanya di sini, output hidden layer. Sedangkan untuk NARX, untuk open loop dia si output ini bisa delaynya itu dari luar sendiri kita kasih ataupun misalkan kalau dia closed loop maka dari output ini balik ke input. Nah, gitu. Nah, langkah codingnya itu ada 4 ya secara umum garis besar. Kita tulis ya secara garis besar. Secara garis besar. Jadi yang pertama itu training dulu. Kalau time delay net itu untuk TDNN, LayerNet untuk RNN, dan NUXNet untuk NUX, dan feedforwardnet untuk static. Kemudian diuji testing ya antara prediksi model terhadap data yang sebenarnya. Kemudian mengevaluasi hasil prediksi dengan menghitung RMSE, jadi menghitung antara prediksi dengan ke data yang sebenarnya, dihitung RMSE-nya. Jadi kalau yang nomor 2 ini dibandingkan antara output yang sebenarnya dengan output dari prediksi begitu. Sementara yang 3 ini dihitung RMSE-nya. Nah, yang keempat itu visualisasi atau plotting. Nah, ini ada codingnya. Ini saya cuman menampilkan coding yang inti-inti perbedaannya ya. Sementara untuk plotting, untuk RMSE itu ada di Google Drive ini. Masing-masing juga ada ya. Nah, kalau kita bandingkan tuh bedanya tuh paling besar tuh ada di kalau statik ini feed forward net, kalau TDNN ini adalah
time delay net, dan ND adalah time delay-nya, number of delay. Nah, kalau ini juga RNN itu adalah direct net. Sebenarnya RNN sama TDNN itu hampir sama persis ya, cuman ininya doang beda yang direct net sama time delay net. Kalau NUX itu ada beberapa perbedaan, yaitu NUX net di sini beda, kemudian di sini di PI ini juga ada perbedaan ya. Coba kita lihat di sini kan YP-nya ya. Oh ini dia X inputnya itu ada XS, XI dan AI, sementara ini P1 sama PI gitu. Nah, bedanya di situ. Kemudian nah ini kita penjelasan coding penting. Ini adalah pembangunan dari codingnya sendiri ya. Apa trainingnya time delay net untuk TDNN, direct net untuk RNN, NUXNet untuk NUX dan feedforward net untuk static. Nah, terus apa nih? Hmm, XS itu adalah inputnya. Misalkan 240 data, maka XS-nya adalah 240. XI itu adalah kondisi awal neuron. Misalkan time delay-nya 3, maka XI-nya adalah 3 data pertama. AI, oh, mana contohnya? Kita langsung lihat nih, XI ya. XI, nah sudah ada sih tadi. XI, misalkan ini XI-nya 0,18182. Tiga, tiga data awal ya. Awal yakin 3 data awal. Ini kan 240 data ya, UA ya. Ini kalau kita lihat 3 data pertama dari UA1 ini, itu adalah XI. Nah, sama kan? Sementara XS itu 237. Coba ya. Kalau kita lihat UA1 dari titik 4 ya, 8455, 8591, 8591. Kalau di XS, 8455, 8591, 85. Jadi XS-nya adalah UA1 dikurangi XI begitu. Ya, kembali ke sini. XS itu ada 237 data input. Nah, TS itu ada 237 data data output. Jadi XS itu diambil dari UA1 setelah time shift window atau geser waktu sebanyak jumlah time delay. Begitu juga TS atau output tadi diambil dari A1 setelah time shift window. Jadi ada time shift window ini pengaruh juga di situ. Kemudian cat sample itu apa sih artinya? Ini adalah penggabungan data sel menjadi satu matriks dan melakukan padding ya. Padding juga diperlukan. Jadi padding itu apa sih? Ya, sudah ada di sini juga. Jadi penggabungan beberapa data dari berbagai sumber. Misalkan dia kalau di sini cuma UA1 ya. Coba bayangkan ya kalau misalnya ada 4 input UA1, UA2, UA3, UA4 itu jadikan U-train semua, maka itu perlu sangat padding. Kenapa? Karena padding ini menangani misalkan ada urutan yang lebih pendek, maka dia dikasih 0. Terus untuk menangani urutan-urutan yang berbeda sehingga urutan itu memiliki panjang yang sama. Nah, ini pad itu maksudnya itu ya. Karena kan misalkan UA1 itu 237 data. Nanti UA2-nya yang sama-sama U ya, sama-sama bukan Y, sama-sama UA2 misalkan 50 data, UA3-nya 1.500. Maka tuh harus di padding dulu. Kemudian prepared, fungsi prepared ya mengonversi data input UA1 YS1 menjadi format yang sesuai, misalkan STDNN. Itu ya, jadi ada XE1 input, XI1 kondisi awal, A1 itu adalah hidden layer awal, TS1 adalah output awal. Begitu juga dengan ini ya, sama. Kemudian YP, ini prediction, ya di training tadi, kemudian langsung sel to mat. Jadi ada dua fungsi di sini. Yang pertama, testing. Ini sebenarnya testing dulu yang pertama ya, dia men-training ini. Kemudian menjadikannya bentuk matriks, jadi konversi langsung menjadi matriks. Oke, kemudian sel to mat mengubah sel menjadi matriks. Kemudian RMSE ya, itu adalah caranya ya YP1 dikurangi YT1. YT1 itu adalah target, kalau YP itu prediksi, hasil lisihnya itu dikuadratkan, terus dirata-ratakan dan diakarkan jadi RMSE. Kemudian yang ini kedua ini untuk data testing, yang pertama data training, terus ditotalkan. Nah, itu nanti kalau di coding saya itu yang statik itu saya memang belum membuat, sengaja belum membuat yang testingnya, jadi cuma ada training saja gitu. Ya makanya RMSE-nya agak beda sendiri. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada penjelasan lewat video ini ya.
Oke, yang penting sih filosofinya paham ya. RMSE itu kalau dia, kalau coding saya itu, dan dari juga dari dosen pembimbing ya Pak Soleh. Kalau TDNN, RNN, dan NARS itu codingnya seperti ini ya, scriptnya. Jadi ada E1 dan RMSE untuk data training, dan EA2 itu RMSE untuk data testing. T itu bukan tes, YT ini bukan testing, T ini target ya kalau di sini ya. Sementara E2A ini adalah pembandingan terprediksi dan target untuk data testing. Yang E1A ini untuk data training. Nah, dua-duanya digabung. Sementara di coding statik saya itu saya tidak membuat E2A gitu loh. Makanya di sini ya kalau kita lihat di sini ini RMSE-nya kecil, sementara RMSE-nya TDNN sebesar ini, RNN sebesar ini, dan NAK sebesar ini. Jadi RMSE-nya statik kecil karena tidak ada RMSE untuk data testing, gitu aja sih, itu penjelasan aja. Oke, sekarang data punya saya itu sendiri adalah data dari Kagel lah, untuk energi appliances bangunan di Belgia. Dan ini sudah saya running, sudah saya normalisasi, dan ada hasilnya. Nah, yang belum, yang saya sebenarnya kalau data dari yang Kagel ini agak susah untuk normalisasi ya, mencari, karena datanya itu agak apa ya, kayak jantung gitu, susah untuk turun naik dia. Dan ini saya ngambil momen yang dia agak lumayan bagus. Sebenarnya juga belum terlalu bagus, cuman ya bagus, bisa dibilang bagus lah. Jadi kalau kita lihat ya hasilnya statik juga kayak gini, TDNN seperti ini. Yang bagus itu adalah RNN dan NARS ya. NARS paling bagus karena LMS-nya paling kecil. Nah, yang belum memang dikerjakan itu justru data dari yang contoh yang dari tugas UTS atau sebelum tugas 2 itu, datanya itu dari data cooling performance AC. Nah, ini seperti ini kan ya, ada di Google Drive saya juga sumbernya. Nah, ini saya mau coba simulasi mengerjakannya gitu. Anggap aja ini latihan lah. Ini datanya 1.500. Sementara untuk data saya sendiri yang Kaggle, yang dari Kaggle ini sudah saya normalisasi segala macam. Saya mau buat yang ini sebagai apa ya, latihan langsung. Oke, jadi hmm, kalau ini tes-tes, oke mas, suara masuk. Jadi datanya 900, saya baru buat min max-nya ya, belum buat normalisasi. Nah, anggap aja sini saya buat normalisasi. Cara gimana? Itu adalah sama dengan maksimum. Ini agak lupa juga nih. Buka dulu. Mana ya? Ini normalisasi ya. Nah, ini nih. Nah, ini kita copy nih. Maksudnya pelajaran nih. Ya, jadi yang ini tuh kita copy aja dulu. Nah, skip, skip dulu. Copy. Oh, nggak bisa langsung ya. Oh, udah lah, kita aja jadi. Nggak bisa copy ini. Ini sekalian latihan ya. Formula. Nah, ini E-nya kita ganti dengan, oh bagus, sudah ada ya. E-nya ini, B-nya nih. B-nya itu adalah min. Jadi min yang kecil-kecil. Yang ini nih. Yang ini, terus kita dolarkan. Nah, balasan dolarnya salah. Dolarnya di sini. Nah, terus yang ininya, ini sekalian latihan ya teman-teman ya. Maksimum dikurang minimum. Dan didolarkan juga. Oke, yang ini tetap ya. Tetap. Nah, satu ya. Nah, ini bawahnya min satu.
Kemudian yang ini kita copy, taruh di sini. Nah, kemudian kita lihat nih ada yang beda nggak? E4 cooling capacity ya. E15. Harusnya udah bagus aja sih. E4 E1506 -1, ya kalau ini di bawah ini ya sudah. Ini ada yang salah dikit ya di sini. 1504, 1503, 1503. Oh ini coba. Ini E4-nya. E4 1503. Nah, karena dia nggak boleh nih, harusnya ini harus, nah gini. Ini paling kecil kan ya. Kita lihat lagi. Oke, lanjut. Kalau udah betul aja. Ya, kalau bisa kita cara manualnya. Hmm. Mhm. Oke. Nah ini, saya, nah ini F-nya sudah betul, ini salah. Ganti ganti F aja nih. Oke. Nah, betul. Nah, ini kita copy, ya, lebih cepat ya. Bisa, kita lihat ada yang salah ini. Oh ini nggak perlu ini. F, Mikron Samsung ini nggak perlu langsung di sini aja. T2 3 3 4 ini biar aja lah. Hmm. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, ini simpan. Oke. Oh ini ganti. Oke. E E E itu. Hmm, 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 kita buat gini ya. E E E. E. Sekarang ini satu-satu ini. Oke. Oke. Terus untuk normalisasi data ya. Lakukan hal yang sama. Bayangkan ya ini waktu udah hampir 10 menit lebih ini untuk normalisasi. Kalau data yang normalisasi banyak kan. Terus ini.
Hmm. Karena input kita ada 4 ya, jadi ada 4 yang normalisasi. Mungkin kalau bisa dua aja inputnya lebih cepet ya. Oke, dah. Nah, ini kan data ini output, ini ada input ada 4 ya. Nah, kemudian, nah ini kita masukkan ke sini. Kita tutup dulu aja ya. Cost on sales. Kan uang satu juga. Satu, ini juga banyak lagi. Nah, harus bersih dulu dari awal sebenarnya nih. Satu, pasti habis. Oh, satu itu apa? Nah, oh, satu itu adalah input, bukan output. Bukan meskipun sebelah sininya output ya, cuman biar enak itu yang ini nih. Copy dari sini, terus kita transpose. Nah, ini BO1, coba lihat ya berubah dia. Terus YA1 itu adalah outputnya yang ini nih, yang sudah dinormalisasi. Ditransfer. Oke. Oh ya, sebenarnya ada dua ya. Maksudnya, oh oke oke, sabar sabar sabar. Ini ada dan nanti dia ini nih 1.200 pertama. Salah juga tadi. Ini berapa empat ya? 1.200 doang. Oh, kayak kita gini cari. Satu dua ini berapa? Satu dua tiga. Oke. 1203 ini kita enter kita spesial dulu. Set ya bukan. 1203. Nah, jadi ada space dulu. Kita lagi. Balikin lagi input tadi ya. Karena bawahnya itu 300 rencananya mau kita jadikan, nah, kita hapus dulu aja ya. Wah, satunya hapus gini deh. Clear. Kita buat lagi ini baru. Oh, satu. Paste 1.200 ya. Transpose. Wah, dua. Ya ada yang satu. Ini 200 ya. Karena 300-nya nanti 300-nya mau jadikan data training ini. Waduh, wah. Aduh, waduh. Oke, ya. Untuk, ya. Oke. Enter. Oke. Nah, ini kita save dulu nih. Save-nya data 12 cooling aja, cooling. Kemudian di sini, nah ini sebenarnya datanya yang lain lagi, tapi udah kita save yang kita aja terus aja nih data 11. Karena secara script coding sudah ada ya, ya kita dan aja lah yang cepat. Biasanya kalau RN lambat, 12 cooling. Oke, sekarang kita karena ini sudah konsepnya di sini ya. Kan ada yang konsepnya itu di window terus di save. Kalau saya konsepnya di script codingnya. Kita coba run aja. Nah, nanti pas ketika kayak gini itu bisa dilihat sambil ya.
performa body bergerak. Nah, ini di video enak nih kelihatan nih. Landing state-nya berubah. Nah, terus regression juga masih menyesuaikan. Nah, kenapa saya apa membuat data yang dari cooling water? Karena coba lihat, bagus sekali ya. Karena kalau data yang punya saya sendiri yang Kaggle itu tuh nggak terlalu bagus anunya, gambarnya ini. Nanti saya coba contohkan ya. Jadi saya ngikutin ini biar apa naruh ada dua contoh, satunya lagi satu sekalian buat simulasi video, sekalian juga biar kelihatan bagus di sininya. Karena yang punya yang dari Kaggle itu meskipun sudah di cleaning itu udah nggak terlalu bagus-bagus banget. Ini kalau dia sudah kayak gini udah konvergen nih. Kita lihat ya mau efeknya gimana nih. Ini bagus untuk di video ya kelihatan cepet bagus ya. Time series response. Udah bagus hasilnya nih. Nah, nah, sambil nunggu ini jadi yang ini yang Kaggle tuh sudah dan nanti saya kalau saya coba running juga itu hasil hasil apa ya namanya hasil ininya itu lumayan bagus cuman nggak terlalu bagus-bagus banget. Kalau ini kan bagus sekali ya maksudnya rapi gitu. Data testingnya aja yang sedikit kurang bagus cuman ya trainingnya bagus banget. Tapi saya harus salah tadi ya. Sebenarnya enggak juga sih betul lagi masih proses ya. Cara hasilnya gimana? Satu ini aja sih yang lain sama-sama aja ya. Jadi kalau neuron yang sama-sama 10 itu yang paling bagus itu adalah NARX ya. Kesimpulannya ya, sambil nunggu. Statik itu memiliki presisi yang paling kecil, TDN itu cepat prosesnya namun terdapat offside dan RMS-nya cukup besar. Kalau RNN itu hasil paling presisi namun prosesnya paling lama. NAX open loop hasilnya cukup presisi dan proses lebih cepat dari RNN dan RMS-nya paling kecil. Jadi antara mata ya, kayak kelihatannya sih RNN lebih bagus daripada NAX. Tapi kalau secara errornya itu paling kecil tuh si NAX. Error itu apa sih? Error itu adalah perbedaan antara target yang sebenarnya dengan prediksi dari target. Anda T ini hati-hati juga antara T testing dan T target gitu loh. Itu sih. Jadi kalau nak apa error itu perbandingan error sama dengan prediksi dibandingkan dengan target. Mau training error ataupun testing error. Jadi T-nya target dan prediksi dikuadratkan terus di rata-rata dan di squarekan ke RMSE. Apakah sudah selesai ini? Belum ya? Ya masih. Oh karena datanya banyak tuh kayak 1.200 ya. Kalau punya saya yang ini saya potong-potong jadi cuma 250 kan. Nah, ini juga mungkin normalisasinya masih belum bagus ya. Tapi ini nggak apa ini buat plotting yang penting nanti di sininya bagus. Karena memang ini datanya ini nah ini juga normalisasi ketika di denormalisasi itu harus hati-hati ya. Kalau ini dia harusnya ngikutin ini nih output mana? Ini nah ini. Jadi harusnya sorry yang ini harusnya min UB-nya itu 27 minnya 0,076. Tapi kalau ini kan pakai punya saya data yang kagel. Oke, nggak apa sih nanti bisa diubah. Yang penting kita mau lihat dulu hasilnya dengan coding saya yang kalau pakai kagel menghasilkan data seperti ini
Kalau pakai data cooling water dengan coding yang sama tuh gimana hasilnya gitu. Nah, ini Juli, dengan coding yang sama ya. Ini coding yang menghasilkan data kagel seperti ini gitu loh. Ternyata coding yang sama kalau datanya bagus, data outputnya memang bagus ya kayak gini hasilnya nih. Hijau untuk eksperimen, predictionnya merah, bagus kan? Mana yang hijau eksperimen? Nah, kok ini jelek yang gambar ini ya? Ya karena output dari sananya juga memang kurang bagus, makanya saya ngambil contoh dua kali biar ada bedanya. Ini saya screenshot ya nanti. Sebenarnya ini nggak pas ya, karena ini ngambil dari ngambil dari ini nih, ngambil dari siapa namanya? UBLB-nya masih belum pas. Cuman yang penting gambarnya ini udah oke. Nanti saya taruh di sini. Kita buat baru ya, duplicate slide, pindah sini. Aduh. Nah ini dia ini sebagai teren kan. Oke, itu aja. Nanti eh, selebihnya sih saya mau nunjukin dulu di video ini ya. Dengan coding saya yang kayak gini, kok hasilnya di data Kaggle yang sudah saya kerjakan ya. Ini data output awalnya kayak gini. Tuh hasilnya kayak datanya nggak terlalu bagus, apa ya? Bukan nggak terlalu bagus, nggak terlalu ikutin karena data output awalnya itu memang kayak jantung. Ini pun saya udah milih-milih yang bagus cleaningnya gitu. Kalau saya semua yang saya ambil tambah parah lagi. Cuman dengan coding yang sama, ketika outputnya bagus, contohnya adalah data dari performance AC, maka ini pun bagus gitu loh. Apa namanya? Prediksinya juga bagus. Jadi kesimpulan juga adalah kalau kita mau ngambil data time series, itu ambil data time series yang outputnya bagus. Tapi bukan berarti ini kurang bagus sih. Maksudnya dengan NAX itu juga bisa ngikutin sama RNN juga. Oke, itu aja. Nanti akan saya tambah lagi RNN dan NAX dan statik. Itu dulu secara video ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.